Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 4 kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan ekonomi bab 4 tentang koperasi. A. Koperasi Indonesia. Di Indonesia, koperasi berkembang pesat. Tidak hanya koperasi yang menyediakan bahan-bahan pokok, sekarang ini banyak sekali perkembangan koperasi simpan pinjam. 1. Sejarah koperasi Indonesia. Koperasi di Indonesia bermula sekitar abad ke-20 yang kebanyakan berasal dari usaha-usaha oknum yang masih berpenghasilan terbatas. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia menghadirkan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat utang dengan rentenir. Beliau mengadopsi sistem yang ada di Jerman, yaitu berupa koperasi kredit. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkorporasian. Pertama diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasian nomor 43 tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan nomor 91 tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933. Kemudian keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiyawi. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis serta menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyangsarkan rakyat. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. 2. Pengertian dan tujuan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluargaan. 3. Karakteristik koperasi. A. Merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikan sebagai tujuan utama. B. Beranggotakan orang seorang, mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan orang bukan kumpulan modal. C. Beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkat yang lebih besar atau luas. D. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi. 4. Prinsip-prinsip koperasi. A. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. B. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. C. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. D. Memberikan balas jasa yang terbatas pada modal. 5. Landasan dan asas koperasi. Koperasi berasaskan kekeluargaan, adapun landasan koperasi adalah sebagai berikut. A. Landasan idil. Landasan idil koperasi adalah Pancasila. B. Landasan struktural. Landasan struktural koperasi di Indonesia adalah UUD 1945. C. Landasan mental. Landasan mental koperasi adalah setiap kawan dan kesadaran pribadi. D. Landasan operasional. Landasan operasional koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan kehidupan koperasi. Sekian dari kami kelompok 4 kelas 10 IPS 2, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
aku pelemparan batu kepada Bisma, Bo. Bentar.